Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wal yajtahid, dan hendaklah bersungguh-sungguh siapa man ayyakuna, sekiranya ada apa syahr itu min afdhalil awqati, sebagian dari paling utamanya beberapa waktu. Liyakuna, supaya ada apa dzalika, demikian afdhalil awqat itu sababan, menjadi sebab linama ikurbatihi, bagi tambahnya atau naiknya pendekatan nyaman kepada Allah. Batadhu fi zakatihi, dan berlipatnya zakat nyaman. Wadzalika, adapun demikian afdhalul awqat itu kasyahril muharram, syahrul muharram, yaitu kayak sekarang ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk Asyhurul Hurum. Jadi Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan-bulan yang mulia. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Makanya disunahkan di antara amaliyahnya adalah nanti, kalau yang kemarin kan sudah, kalau kemarin malam awal Ramadan itu kayak awal Ramadan lagi, awal Muharram terutama ditutup dengan doa akhir tahun itu pada terus malamnya doa awal tahun, baca Yasin 3 kali, terus kemudian baca ayat kursi 360, kemudian menulis bismillah 113, kemudian menulis ar-Rahman 50. Nah, itu di antara yang kemarin. Kalau yang ini sebentar lagi adalah malam atau hari ke-10 Asyura. Pertama disunahkan untuk puasa tanggal 9, 10, 11. Yang minimalis itu adalah puasa tanggal 10 saja. Yang sedengan itu tanggal 9 dan tanggal 10. Yang maksimal adalah 9, 10, 11. Kalau menurut Imam Ghazali itu puasa juga pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, pokoknya nanti di Muharram hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Nah itu. Kemudian malamnya, malam Asyura juga sama, disunahkan untuk membaca 360 ayat kursi. Setiap satu ayat kursinya dimulai dengan bismillah. Di Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah lagi baca 360, ya paling 1 jam, ya 1 jam. 1 jam ini jarang wiritan itu pantat sudah panas. Yang kuatnya Pak Yoyo lah itu bakatnya ya. Nah kemudian
Banyak peristiwa di bulan 10 Muharram itu. Di antaranya adalah yang sunnahnya dari amalannya dulu. Amalannya di antaranya adalah potong kuku, mandi, kemudian bersedekah. Makanya termasuk santunan anak yatim itu, yatim dan duafa ya, ingat-ingat, yatim dan duafa. Karena kalau yatim mintanya atas nama yatim saja, karena anak yatim itu adalah anak yang belum balik. Kalau yang sudah balik berarti duafa. Kalau mintanya atas nama yatim, tapi kalau diberikan kepada duafa, salah, ya salah mintanya. Kemudian merusak jidatnya anak yatim. Anak yatim yang tadi yang kecil. Jangan anak perempuan udah SMA diusap badutnya ya, mana sengking-sengking. Kalau yang gede-gede tidak usah diusap ya. Kemudian silaturahim termasuk memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar di bulan Muharram ini. Istighfar ya jangan kurang dari 100 ya, jangan kurang dari 100. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, Asyura. Pertama adalah diterima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan di surga, bertempat di surga, diciptakan istrinya juga di surga, digoda oleh iblis di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Nah, ketika diturunkan itu beliau istighfarnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu turun Pak, Nabi Adam turunnya di India, istrinya turunnya di Jeddah, ketemu setelah 100 tahun. Jangan nggak ketemu istri 100 tahun, mau seminggu ya nggak ketemu, bingung ya. Di 100 tahun sampai nangis darah, jadi sampai keluar darah. Padahal salahnya hanya sedikit, satu saja. Salahnya satu, diturunkan dari surga. Kita ini salahnya banyak, taubat juga belum, minta masuk surga. Ini konsepnya bagaimana ini konsepnya? Jadi diterimanya taubatnya itu ketika 10 Muharram. Yang kedua adalah diselamatkannya perahunya Nabi Nuh itu di Bukit Judi. Jadi Nabi Nuh itu umurnya itu sampai 980 ya. Itu yang segitu lamanya, yang mau iman itu loh sekitar 80 orang. Loh sampai anaknya sendiri juga nggak katut, nggak iman. Namanya Kan'an. Wah itu bikin perahu diketawain pertama, bikin kapal itu diketawain. Malah nggak musim nggak musim hujan, nggak musim mau bikin. Bahkan malah diisi kalau dengan kotoran, diisi kotoran, penuh dengan kotoran. Lah kok delalah, akhirnya itu ada orang itu buta, diobati dengan kotoran itu sembuh. Akhirnya rame-rame nyari kotorannya itu. Akhirnya jadi bersih dengan sendirinya. Nah, kemudian 80 orang itu ketika nantangin, jadi umatnya Nabi Nuh itu nantangin, ayo segera, kalau kamu benar segera turunkan azab, segera turunkan azab. Wah betul. Akhirnya Nabi Nuh ya tadi ngajak yang beriman untuk naik kapalnya itu berikut dengan hewan-hewan ya. Akhirnya betul terjadi bencana alam yang luar biasa. Akhirnya tenggelam semuanya kecuali
Nah itu terus karena semuanya sudah kayak lautan gitu, akhirnya berlabuh di Bukit Judi itu pada 10 Muharram. Termasuk peristiwa 10 Muharram itu adalah Nabi Yunus dimuntahkan dari ikan Nun. Jadi Nabi Yunus itu berdakwah juga begitu, orang tidak pada iman, berpuluh-puluh tahun tidak ada yang iman. Akhirnya kayak setengah frustasi, akhirnya pergi naik kapal. Delalah naik kapal itu kapalnya oleng, barang-barang dikeluarkan dibuangi semuanya tetap oleng. Akhirnya mulai kebanyakan muatan ini, akhirnya diundi siapa yang nanti yang keluar baru dikeluarkan dari kapal. Pertama yang kena itu Nabi Yunus adalah, akhirnya dimaafkan, oh, janganlah mosok Nabi Yunus dibuang ke laut. Akhirnya diundi lagi 2 kali, loh Nabi Yunus berarti bakat ini ya. Akhirnya tidak jadi lagi, dimaafkan lagi sampai 3 kali tetap Nabi Yunus. Makanya kemudian dilempar ke laut. Begitu dilempar dia, Allah mengutus ikan paus namanya ikan Nun untuk menelan tapi tidak mengunyah. Kalau mengunyah ya langsung wakil da'wahum. Kemudian ditelan, itu beliau merasakan namanya az-zulumatu salas, kegelapan 3, yaitu gelapnya malam. Jadi ketika paus di dalam air itu, kemudian gelapnya lautan, dan gelapnya di dalam perut. Nah, beliau doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi panjenengan kalau punya masalah itu baca 100 kali tengah malam. Jadi ya tengah malam itu ya boleh. Setelah sholat tahajud itu jam 8, pokoknya udah tidur sudah boleh. Panjenengan ngaji mungkin kok tidur, pulang udah boleh tahajud. Udah boleh tahajud. Tahajud tidak mesti harus jam 2, jam 3, jam 8 juga boleh. Nah bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dibaca 100 itu. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya dari problem yang dihadapi. Kemudian Nabi Musa itu juga begitu. Nabi Musa itu dengan kaumnya, jadi kaum Bani Israel ya. Kaum Bani Israel itu ya masih manut dengan Nabi Musa. Itu dikejar oleh Fir'aun dan kaum Kipti, bala tentaranya itu. Udah di pinggir lautan, udah putus asa kaumnya ini, karena udah tidak bisa kemana. Barang kanan, kiri, depan udah musuh, sementara sebelahnya itu adalah lautan. Nah, di tengah keputusasaan itu kemudian Allah dahulu supaya memukulkan tongkatnya itu. Nah, ketika itu kemudian menjadi jalan tol ya, menjadi jalan yang lapang langsung kering dan sebagainya. Beliau langsung lewat berikut dengan kaumnya itu, dan itu terjadi pada 10 Muharram, dan banyak sekali. Kalau ditentukan semuanya nanti nggak ngaji. Belum lagi peristiwa hijrah dan sebagainya. Fa'innahu, maka sesungguhnya syahrul Muharram itu awwalus sanati, yaitu permulaan tahun. Bahwa adapun syahrul Muharram itu min awalil asyuril hurumi, termasuk dari awalnya bulan-bulan yang dimuliakan asyurul hurum itu. Ya tadi asyurul hurum itu adalah satu yang sendirian, yang 3 gandeng.
Yang satu itu adalah Muharram, yang gandeng adalah Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ramadan atau bulan Ramadan. Faqad kana, maka sungguh ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadal khalqi, paling dermawannya makhluk itu Nabi. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah nyimpan sesuatu harta, langsung, jadi hanya lewat saja, itu. Bahkan pernah suatu saat itu ketika sholat subuh, kemudian begitu salam beliau langsung masuk rumah karena ngambil masih ada satu keping emas yang belum disedekahkan. Jadi tidak ada sisanya sama sekali, termasuk Abu Bakar. Nah, orang sekarang itu yang seperti itu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu seperti tidak punya dompet. Nah, jadi pokoknya ya tadi tidak pernah megang duit. Ya, sehabis jadi presiden saja itu tidak punya duit. Itu maksud duitnya itu gajinya dikasihkan semuanya orang. Dikasihkan semua orang. Nah, makanya itu pantas kalau sekarang yang ziarah nggak berhenti banyak, dan dari berbagai lapisan agama. Orang Konghucu ziarah, orang Hindu ziarah, orang Buddha ziarah, orang Kristen ziarah, itu ziarah semuanya. Luar biasa. Bahkan dan ada siapa Nabi di Ramadan, di bulan Ramadan itu karihil mursalati, seperti angin yang dilepas. Artinya sedekahnya itu pokoknya bus, tidak ada yang tersisa sama sekali. La yumsiku, yang tidak menahan siapa Nabi fi di dalam Ramadan syai'an, sesuatu pun. Jadi itu kalau contohnya Gus Dur saja itu kita udah kagum-kagum sekarang ini, karena beliau begitu menerima apa namanya suatu saat itu. Ini istrinya Profesor Lutfi, dosen UI itu dulu kan yang biayai Gus Dur, putranya Kiai Amanullah Abdul Rahim. Itu datang waktunya bayaran untuk kampus, itu datang kepada Gus Dur minta duit. Gus Dur nggak pegang duit, akhirnya bentar, saya mau ngisi acara, ngisi ceramah, ngaji seminar. Setelah seminar kan dapat duit itu, nggak dihitung untuk kasihkan semuanya. Nah, itu modelnya begitu, ya, modelnya terima bagikan. Entah kita nirunya kapan itu, luar biasa. Dan itu kalau keluarganya malah nggak dikasih. Ya. Di PBN, di kantor PBN di lantai 1 itu kan kantornya Gus Dur. Oh, itu yang namanya tamu kan banyak dari luar negeri, dari pengusaha-pengusaha datang nyangoni Gus Dur, itu ada di dalam apa namanya itu seloroan itu laci itu banyak. Loh, anaknya minta lu nggak dikasih, coba. Anaknya minta nggak dikasih. Tuh Gus Dur. Oh, itu dibagi udah ada nama-namanya. Nama-namanya ada yang bagian ngeposkan, ya, bagian ngeposkan. Wali Ramadan, dan itu bagi Ramadan fadilatu Lailatul Qadri, yaitu fadilahnya Lailatul Qadar. Wanau, dan bahwasanya itu unjila diturunkan fihi di dalam Ramadan apa Al-Quran. Quran itu diturunkan 2 kali.
pertama diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Sama'id dunia, itu pada Lailatul Qadar. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi diturunkan Al-Quran sudah utuh. Nah, kemudian diturunkannya Al-Quran secara munajjaman bitadrij itu 17 Ramadan awalnya, ketika di akhirat itu dengan 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turun secara bertahap selama hampir 23 tahun, ya, 22 bulan 22 hari 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu turunnya Al-Quran yang dari Sama'id dunia ke bumi ini. Makanya biasanya diperingati nuzulul Quran itu yang pertama, yang dari Sama'id dunia ke bumi ini. Kalau yang nuzulul Quran yang utuh itu pada Lailatul Qadar. Bahkan dan ada siapa Mujahid, Imam Mujahid itu yaqul, berkata Mujahid, la taqulu, jangan mengatakan kamu Ramadhana pada lafaz Ramadan. Katanya begitu, katanya Mujahid. Mengapa? Fa innahu, maka sebenarnya Ramadan itu ismun min asma'illahi, salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah syahrul Ramadhan. Jadi jangan hanya Ramadan saja, tapi syahrul Ramadan. Wa Dzulhijjah, dan ada pun Dzulhijjah aidon itu minasyuhuri, termasuk sebagian dari bulan-bulan al-katsiratil fadli, yang banyak keutamaannya. Fa innahu, maka sesungguhnya Dzulhijjah itu syahrul haramin, adalah syahrul haram. Wa fihi, dan itu di dalam Dzulhijjah al-hajjul akbaru, yaitu haji akbar. Haji akbar itu maksudnya ya haji itu. Kalau haji kecil itu umroh lah gitu. Kalau haji akbar dalam arti istilah yang biasanya itu adalah orang yang wukufnya terjadi pada hari Jumat. Jadi 9 Dzulhijjahnya itu hari Jumat. Kemarin itu tidak. Kemarin itu wukufnya hari Kamis, ya, hari Kamis. Adalah sama antara Indonesia sama Arab. Biasanya kadang-kadang beda. Jadi kalau beda ya kita ikut Indonesia, tidak boleh ikut Arab. Mengapa? Karena selisih waktunya. Jadi kalau biasanya di media sosial itu ada sosok, ada yang orang itu karena tidak ngerti, ya tadi mempermasalahkan Arab sudah Arab sudah lebaran kok sini belum, nah gitu kan. Padahal sholatnya kan duluan Indonesia, selisih 4 jam. Jadi kalau waktu sholat duluan Indonesia, karena waktu sholat itu patokannya pakai matahari. Matahari itu terbitnya dari timur. Makanya biasanya kalau orang dulu itu patokannya matahari. Ukur pertama terbitnya fajar, kemudian terbitnya matahari. Matahari terbit tambah sepenggala, kemudian nanti ketika istiwa, kemudian ketika zawal, ketika bayangan matahari itu sama dengan bayangan barang. Nah, itu patokannya matahari. Makanya kalau waktu sholat duluan Indonesia. Tapi kalau urusan bulan, tanggal, duluan sana, karena patokannya adalah bulan. Makanya adalah Qamariyah. Nah, Qamariyah bulan itu terbitnya sebelah ini barat, itu mana ini?
sana gitu. Perasaan saya barat sana ini. Jadi sebelah barat itu ya terbit. Makanya kalau orang ru'yatul hilal, orang melihat hilal, itu melihatnya malah ke barat, bukan ke timur. Ada ru'yah kok ke timur, berarti ya salah. Salah alamat. Makanya biasanya ru'yatul hilal itu ke barat untuk melihat apakah terbitnya itu sudah 3 derajat atau belum. Nah, itu. Kan. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Jangan terpengaruh dengan di media sosial itu. Karena kalau waktu sholat patokannya pakai apa tadi? Matahari. Tapi kalau penanggalan ya bulan dan tahun patokannya adalah bulan. Bulan itu terbitnya dari barat. Makanya bisa jadi lebih dulu barat daripada. Yang kedua, antara satu daerah dengan daerah lain yang sudah mencapai masafatul qasri itu dianggap satu matlak, satu tempat terbitnya bulan. Makanya, tapi kemudian ada kalau satu negara dianggap satu matlak, padahal mestinya beberapa matlak. Indonesia ini antara Aceh sama Papua sana mestinya beda, tapi kemudian dianggap jadi satu. Jadi kalau kita melihat ada yang melihat hilal katakan di Aceh atau di Papua, maka seluruh wilayah Indonesia itu memulai Ramadan puasa atau memulai Syawal atau jadi supaya tidak salah. Wafihi, dan itu di dalam Dzulhijjah al-ayyamul ma'lumat, ada beberapa hari yang tertentu. Waya adapun al-ayyam al-ma'lumat itu al-ashrul awwalu wal ayyamul ma'dudat. Ya, waya adapun ayyam ma'dudat itu ayyam tasyriq. Jadi 10 hari pertama dan kemudian hari-hari yang terhitung, yaitu ayyam tasyriq. Tidak boleh puasa ayyam tasyriq. Tapi kalau yang 10 hari pertama, yang 1 sampai 9 itu disunahkan puasa. Lebaran pas Idul Adha tidak boleh. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh. Wa afdalu ayyami syahr Ramadan, dan adapun paling utamanya hari-hari bulan Ramadan itu adalah asyrul awakhir, yaitu 10 hari terakhir. Makanya biasanya ada orang pada iktikaf di masjid, ya, iktikaf di masjid, kemudian ada 10 hari terakhir, ya baik-baik saja. Tapi jangan sampai kemudian nanti ditinggal iktikaf rumahnya kebobolan maling. Nah, kadang-kadang malingnya sudah mengintai duluan, ini Pak ini berani mau iktikaf sama istrinya sama anak-anaknya. Wa afdalu ayyami Dzulhijjah, adapun paling utamanya hari-hari bulan Dzulhijjah itu al-ashrul awwalu adalah 10 hari pertama. Nah, itu bulan-bulan yang berikutnya. Al-wadhifatu tsalitsatu, adapun tugas yang ketiga itulah israr, menyamarkan apa saja sebetulnya. Amal-amal itu kalau bisa dirahasiakan, tapi boleh ditampakkan, itu boleh kalau ada tujuannya supaya orang lain itu, umpamanya ada sumbangan untuk masjid, dengan nyontoh, udah saya nyumbang segini, gitu. Itu boleh saja. Jadi karena nanti ada kalanya ditampakkan itu juga baik, tapi memang yang lebih baik adalah
rahasiakan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian israr itu abadu, lebih menjauhkan aniriyai, dari riya, pamer, wasum'ati, dan sum'ah. Sum'ah itu artinya supaya didengar orang. Orang ngomong supaya Pak Coyok perlu dengar. Nah itu. Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, adapun paling utamanya sedekah itu jahdul mukilli, yaitu bersungguh-sungguhnya orang yang miskin, ila fakirin, kepada orang fakir, fisiri. Ini orang yang miskin tapi mau sedekah kepada orang miskin. Kalau orang kaya sedekah itu maklum, ya maklum. Ini orang miskin sedekah kepada orang yang fakir, ya, di dalam rahasia. Tapi tidak boleh juga dengan, dulu itu ada cerita kan, apa namanya, perampok baik, ya, perampok tapi tujuannya untuk menolong orang miskin. Nah itu tidak boleh, karena merampoknya itu yang tidak boleh. Kalau dalam apa namanya cerita-cerita modern itu siapa itu? Robin Hood, ya Robin Hood katanya. Ya itu tidak boleh. Waqala, berkata siapa ba'dul ulama, salasun, adapun 3 perkara itu min kunuzil birri, termasuk dari gedung-gedungnya kebaikan. Minha, itu sebagian dari salas, ikhfa'us shadaqati, yaitu menyamarkan sedekah, ya, menyamarkan sedekah. Waqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan aidan apa namanya, apa hadis, apa salasun, ya, aidan musnadan, dengan disandarkan dengan musnad. Qala dawus, wa qala dawus siapa Nabi sallallahu, innal abda, sesungguhnya hamba itu layak malu, sungguh beramal siapa abda, amalan pada amal, fisirri, di dalam rahasia. Fayak tubuh, maka kemudian mencatat apahu, kepada amal siapa Allah, Allah lahu, bagi abad, sirron, amal khalih, amal yang rahasia. Jadi memang orang beramal dengan sir, ya ditulis dengan sir. Nah kalau sudah ditulis itu jangan dibongkar. Nah, kalau sudah ditulis dengan rahasia itu jangan kemudian suatu saat diceritakan kepada orang, saya itu pernah ngasih Pak Yoyo begini-begini, saya pernah ngasih ini, pernah ngasih. Nah itu kan namanya yang semula rahasia kemudian dibongkar sendiri. Enggak. Fa'in azharahu, maka jika menampakkan siapa bentuk kepada amal, nukila, maka, atau nakola, maka memindah siapa Allah minasirri, dari rahasia. Wa kataban, dan mencatat siapa Allah fil alaniyati, di dalam amal alaniyah. Jadi kalau kemudian ditampakkan, maka tidak sir lagi, menjadi alaniyah. Fa'in tahaddatsa, udah tampak kemudian dicerita-ceritakan siapa abdi dengan amal, nakola, maka memindah siapa Allah minasir, dari rahasia, wal alaniyati, dan terang-terangan, wa kataba, dan mencatat siapa Allah riyaan, pada riya. Jadi nyumbang kemudian yang semula sir kemudian ditampakkan, itu masih mendingan. Tapi sudah turun grade-nya, sudah turun dari grade sir kemudian grade alaniyah. Nah kemudian kok dicerita-ceritakan, ya maka menjadi ya. Wafil hadis, dan itu dalam hadis al-masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, ada 7 golongan, 7 model orang. Adapun ada 7 orang itu yudhilluhum, akan menaungi hum, kepada sab'ah siapa Allah, Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi nanti di akhirat itu Pak,
Itu ya ada, sudah ada listrik, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, dan atap itu terbuka semuanya, hancur semuanya, udah rata. Jadi matahari dekat, nah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, naungan Allah itu diberikan kepada 7 orang, ya, 7 model orang maksudnya. Nah, salah satunya ahadum, adapun salah satu dari sab'ah itu rajulun tasaddaqa. Itu rajulun seseorang tasaddaqa yang sedekah, siapa rajul bisodaqatin dengan sodaqah falam ta'lam, maka tidak mengetahui apa shimaluhu tangan kirinya rajul bima dengan perkara atot yang memberi apa yaminuhu tangan kanannya rajul. Artinya ini bahasa metafor, bahasa kinayah. Jadi istilahnya yang orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang sedekah dengan secara rahasia, digambarkan seandainya tangan kanan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Wa fil khabari, dan itu di dalam hadis, sadaqatus sirri tufi'u ghadabar rabbi, sedekah secara rahasia, artinya tidak dipublikasi, jangan apa-apa dijadikan update statusnya. Sedekah nggak sepiro di update status. Itu tudfi'u, bisa memadamkan apa sedekah sir ghadabar rabbi, pada murkanya Allah. Jadi orang sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi itu bisa menyebabkan Allah tidak jadi murka. Wa qala dawu Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha, dan jika menyamarkan siapa kamu kepada sedekah, wa tu'tuha, dan memberikan kamu kepada sedekah al fuqara, pada orang-orang fakir, bahwa maka adapun wa in tukhfuha tu'tuha fa huwa khairul lakum, itu adalah yang lebih baik lakum bagimu. Karena juga kalau terang-terangan itu kadang-kadang menjadikan orang itu ada sensinya. Masih depan orang banyak, orang miskin itu kan ada, menunjukkan ada disparitas. Yang satu kelas sosial, kelas mampu, satunya kelas miskin, kemudian disantuni, nyampuni yang di depan orang banyak. Nah itu.